Representasi data teks. Apa itu representasi data teks? Representasi data teks adalah proses krusial dalam NLP dan text mining karena mengubah teks mentah menjadi format numerik yang dapat dipahami oleh algoritma komputer. Tanpa representasi yang tepat, komputer tidak akan mampu menganalisis, memproses, atau belajar dari data tekstual. Sebelum komputer dapat memahami dan memproses teks, teks tersebut perlu diubah menjadi format numerik yang dapat dipahami oleh algoritma. Proses ini disebut representasi data teks. Representasi yang baik sangat penting karena akan memengaruhi kinerja model NLP dan text mining secara signifikan. Mengapa representasi data teks itu penting? Algoritma membutuhkan angka. Sebagian besar algoritma machine learning dan deep learning bekerja dengan input berupa angka, vektor atau matriks. Oleh karena itu, kita perlu menerjemahkan teks ke dalam format numerik ini. Tujuan dari representasi yang baik adalah tidak hanya mengubah teks menjadi angka, tetapi juga untuk menangkap sebanyak mungkin informasi semantik, makna, dan sintaktik, struktur, yang terkandung dalam teks. Representasi yang lebih baik memungkinkan model untuk memahami hubungan antar kata, konteks kalimat, dan bahkan nuansa makna. Kualitas representasi data teks secara langsung memengaruhi kinerja model NLP atau text mining. Representasi yang kaya informasi akan membantu model belajar pola yang lebih kompleks dan menghasilkan prediksi atau analisis yang lebih akurat. Metode ini merepresentasikan teks sebagai kumpulan kata-kata, multiset, mengabaikan urutan kata dan struktur gramatikal. Setiap dokumen direpresentasikan oleh vektor yang menunjukkan frekuensi kemunculan setiap kata dalam korpus, kumpulan semua dokumen. Konsep dasar, BAU, menyederhanakan teks dengan hanya mempertimbangkan frekuensi kemunculan setiap kata dalam sebuah dokumen, tanpa memperhatikan urutan atau hubungan antar kata. 1. Proses pembentukan kosakata. Pertama, kita mengumpulkan semua kata unik dari seluruh koleksi dokumen. Kosakata ini menjadi dimensi dari vektor representasi. 2. Proses vektorisasi. Untuk setiap dokumen, kita membuat vektor yang panjangnya sama dengan ukuran kosakata. Setiap elemen dalam vektor menunjukkan berapa kali kata yang sesuai dalam kosakata muncul dalam dokumen tersebut. Kelebihan, sederhana dan mudah diimplementasikan. Cukup efektif untuk tugas-tugas klasifikasi teks sederhana. Kekurangan, 1. Kehilangan informasi urutan, mengabaikan urutan kata, sehingga frasa seperti tidak suka dan suka tidak akan direpresentasikan secara serupa meskipun memiliki makna yang berlawanan. 2. Masalah dimensi tinggi. Jika korpus memiliki kosakata yang besar, vektor representasi akan menjadi sangat panjang dan jarang, atau banyak nilai nol yang dapat menimbulkan masalah komputasi dan kinerja model. 3. Tidak mempertimbangkan makna semantik. Kata-kata yang memiliki makna serupa, sinonim, diperlakukan sebagai entitas yang berbeda. Adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa penting sebuah kata dalam suatu dokumen relatif terhadap keseluruhan koleksi dokumen yang sering disebut sebagai corpus. Intinya, TF-IDF memberikan bobot pada setiap kata dalam dokumen berdasarkan dua faktor. Seberapa sering kata tersebut muncul dalam dokumen itu sendiri, dan seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh koleksi dokumen. TF-IDF adalah teknik yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi pemrosesan bahasa alami NLP dan temu kembali informasi, information retrieval. Di antaranya, peringkasan dokumen, mengidentifikasi kata-kata penting dalam dokumen untuk membuat ringkasan. Klasifikasi teks, menentukan kategori atau topik dokumen berdasarkan kata-kata dengan bobot TF-IDF tertinggi. Pencarian informasi, memberikan peringkat relevansi dokumen berdasarkan query pengguna.
Dokumen yang mengandung kata kunci query dengan nilai TF-IDF tinggi akan dianggap lebih relevan. Analisis sentimen. Mengidentifikasi kata-kata yang paling berkontribusi pada sentimen positif atau negatif dalam teks. Pengelompokan dokumen. Mengelompokkan dokumen berdasarkan kesamaan kata-kata penting yang mereka kandung. Kelebihan TF-IDF sederhana dan mudah diimplementasikan. Memberikan bobot yang baik untuk kata-kata yang penting dalam dokumen. Efektif sebagai dasar untuk banyak tugas NLP. Kekurangan TF-IDF, tidak mempertimbangkan makna semantik kata. Kata-kata dengan makna yang serupa tetapi bentuk yang berbeda akan diperlakukan sebagai kata yang berbeda. Sensitif terhadap frekuensi kata yang tinggi dalam dokumen yang sangat panjang. Tidak menangani urutan kata atau konteks kalimat. N-gram memperluas gagasan BOW dengan mempertimbangkan urutan N kata yang berdekatan. Misalnya, unigram adalah kata tunggal, sama dengan BOW. Biagram adalah pasangan kata berurutan, dan trigram adalah 3 kata berurutan. Mirip dengan BOW, tetapi unitnya sekarang adalah N-gram. Kosakata dibentuk dari semua N-gram unik dalam korpus, dan setiap dokumen direpresentasikan sebagai vektor frekuensi N-gram. Kelebihannya, mempertimbangkan sebagian informasi urutan kata yang dapat membantu dalam memahami frasa dan konteks lokal. Kekurangannya, ukuran kosakata bisa menjadi sangat besar dengan meningkatnya nilai N, terutama untuk korpus yang besar. Masih tidak secara langsung menangkap makna semantik. Word embeddings adalah representasi kata dalam bentuk vektor numerik berdimensi rendah, biasanya antara 50 hingga 300 dimensi. Vektor-vektor ini dipelajari dari data teks yang besar sedemikian rupa sehingga kata-kata yang memiliki makna serupa memiliki vektor yang berdekatan dalam ruang vektor. Teknik ini lebih canggih yang merepresentasikan setiap kata sebagai vektor numerik berdimensi rendah. Word embeddings mampu menangkap hubungan semantik antar kata. Pertama, menangkap makna semantik, mampu mempresentasikan hubungan semantik antar kata. Kedua, dimensi lebih rendah. Vektor representasi jauh lebih padat dan memiliki dimensi yang lebih rendah dibandingkan dengan BOW atau TF-IDF, sehingga lebih efisien secara komputasi dan dapat meningkatkan kinerja model. Ketiga, generalisasi yang lebih baik. Model yang menggunakan word embedding seringkali dapat melakukan generalisasi lebih baik ke kata-kata yang tidak persis sama tetapi memiliki makna serupa. Kekurangannya, representasi untuk setiap kata bersifat statis. Satu kata memiliki satu vektor terlepas dari konteksnya dalam kalimat. Mirip dengan word embeddings, teknik ini bertujuan untuk merepresentasikan seluruh dokumen atau kalimat sebagai vektor tunggal. Ini berguna untuk tugas-tugas seperti klasifikasi dokumen atau pencarian dokumen serupa. Kelebihannya memungkinkan perbandingan dan analisis dokumen secara keseluruhan, misalnya klasifikasi dokumen atau pencarian dokumen serupa. Kekurangannya, beberapa metode mungkin tidak menangkap semua nuansa makna dalam dokumen yang panjang. Model-model yang menggunakan arsitektur transformer yang memungkinkan mereka untuk memahami konteks kata dalam kalimat secara mendalam. Mereka menghasilkan representasi kontekstual, di mana vektor representasi suatu kata dapat berbeda tergantung pada kata-kata lain dalam kalimat yang sama. Pemahaman kontekstual yang sangat baik, mampu menangkap hubungan yang kompleks antar kata dalam kalimat. Kinerja state of the art telah mencapai hasil yang sangat baik dalam